Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Miangas, jauh terpisah dari kepulauan Indonesia. Seakan terapung sendirian di tengah lautan luas. Pulau ini berbatasan langsung dengan Filipina yang hanya berjarak 45 mil laut. Di Miangas, saya lebih senang berjalan kaki. Lebih nyaman untuk menikmati ekspedisi ini. Jarak yang jauh untuk mencapai Miangas mengakibatkan efek domino dalam banyak hal, sehingga dapat dituduh sebagai salah satu penyebab tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Walau jauh berada di utara negeri, setidaknya fasilitas pendidikan, kesehatan, perbankan, dan telekomunikasi telah ada dan berjalan dengan baik. Namun peningkatan layanan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar di beranda terdepan ini. Secara historis, masyarakat Miangas termasuk dalam etnis Talaud dengan bahasa Talaud dialek Nanusa yang digunakan dalam kesehariannya. Sejauh mata memandang, nampak belantara pohon kelapa yang mendominasi hampir 90% luas daratan Miangas ini. Berpenduduk lebih kurang 1.000 jiwa, mayoritas penduduk Miangas menggantungkan hidupnya dari hasil laut dan perkebunan kelapa. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Saya lagi jalan-jalan siang nih, Pak, keliling Pulau Miangas. Lihat Bapak kok kayaknya lagi sibuk belah kelapa ini, Pak. Tapi sebelumnya saya punya masker buat Bapak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Arnold Purukan. Pak Arnold, ini kelapa yang dibelah mau dibuat apa, Bapak? Ini mau dibuat kopra. Oh, kopra. Jadi kopra ini emang benar-benar dibutuhkan masyarakat di Pulau Miangas nggak? Memang penghasilan masyarakat Miangas sudah ini. Oh, ini jadi ini ya komoditas utama, Pak, ya? Komunitas utama. Yang dicari oleh masyarakat sini, Pak, ya. Nah, kalau untuk menjualnya kemana ini, Pak Arnold? Kalau untuk biasa dijual di sini. Jadi penjualannya sebatas di pulau ini saja, Pak? Ya, di batas sini. Tidak Kalau sampai ada kirim keluar pulau begitu? bisa juga kalau banyak, tapi kan kalau kayak kita ini kan cuma kelapanya untuk sedikit, lebih baik dijual di sini dibandingkan dibawa ke sana di Bitung atau di Lirung. Silakan dilanjut kembali, Pak Arnold. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, Bapak. Ya, sama-sama. Beberapa hari ini, suara debur ombak sangat keras menerpa Talud. Membuat saya khawatir. Jangan-jangan ada badai yang akan menerpa Miangas. Pulau ini memang terkenal dengan cuaca ekstrimnya, yang selalu berubah setiap waktu. Cuaca ekstrim ini pula lah yang pernah membuat tower telekomunikasi yang ada di pulau ini roboh diterpa angin kencang pada tahun 2017, yang mengakibatkan terganggunya akses komunikasi dari dan ke Miangas. Infrastruktur tower yang ada di sana itu mengalami kerusakan, patah, sehingga tidak bisa menjangkau wilayah dari Miangas itu sendiri. Kadang-kadang di daerah pelabuhan masyarakat telepon itu tidak bisa memperoleh jaringan. Apakah ini towernya sudah rendah atau alatnya, perangkat yang dipasang mungkin arahnya berbeda, tidak ke arah ke pemukiman masyarakat, tetapi arah hutan, daerah lapangan. Kalau di daerah bandara, lapangan pesawat itu, bandara, itu signalnya tinggi. Sehingga di sana sedikit lancar, tapi di daerah pemukiman itu kurang sekali. Kapan realisasi infrastruktur telekomunikasi yang bagus ini sebenarnya bisa terrealisasikan, Pak?
mengenai ketinggian tower. Ini tidak bisa menjangkau wilayah karena sudah rendah. Sehingga ke depan Bakti akan bekerja sama dengan TNI. Di sana ada tower TNI. Mungkin perangkatnya akan dipasang ke tower itu sehingga wilayah Miangas itu bisa dijangkau. Jadi sangat diharapkan mungkin tahun depan sudah bisa terlaksana. Berada di bibir Samudra Pasifik, Pulau Miangas memiliki keindahan alam yang tak ada duanya. Berselimut pasir putih, laut biru, riak ombak, dan nyiur yang melambai, membuat Pulau Mungil seluas 3,2 km persegi ini bak surga kecil yang muncul di belahan utara bumi pertiwi. Bagaimana pentingnya internet di sini, kita bisa mengirim laporan, bisa berkomunikasi dengan keluarga, dengan atasan atau pimpinan itu Pak. Dipersembahkan oleh Ini kopra yang waktu itu kita congkel bareng kan Pak? Iya. Sudah berapa hari ini Pak dijemur di sini? Ini baru 1 hari. Oke, baru 1 hari. Rencananya berapa hari dijemur Pak? Dia kalau panas betul dia 3-4 hari. 3-4 hari. Oke, kemudian setelah 3-4 hari itu nanti bagaimana Pak kopranya? Itu sudah siap dijual. Siap dijual ya, terus kemudian bisa diolah ya Pak? Jadi boleh adek kalau boleh mampir di rumah. Oh, boleh Ya. dengan sehati. Kalau Bapak tidak Iya. keberatan. Iya boleh mampir di rumah setelah angkat ini. Baik. Mari Pak. Taruh mana ini? Ini taruh Taruh. sini. Oke, taruh sini. Ya, ini taruh sini saja. Waduh, berat juga ya Iya, Pak ya. berat. Aduh, Ayo. tangan saya sampai merah ini Bapak. Pak Arnold tinggal sama siapa Pak di sini Pak? Ini bertiga, ibu Bertiga? sama adik yang ketiga. Oh, tapi ini kok saya lihat anak Pak Arnold ada Ada 3. 3 ya Pak ya? Yang pertama kuliah Pak ya? Iya, sudah selesai. Oh sudah selesai. Iya. Tinggal iya, yang iya. kedua. Kuliah di mana Pak? Kalau kuliahnya dua-dua di Manado di Unsur. Oh di Manado ya Pak ya? Jadi kalau lagi berjauhan ini apa Pak Arnold nggak kangen gitu dengan 2 putranya? Sebagai orang tua kangen. Kangen ya? Terus bagaimana itu Pak Arnold kalau ingin mengobati rasa kangen sama 2 anak? Tinggal lewat HP. Oh lewat HP? Iya. Sering teleponan sama anak-anak? Iya. Mungkin sehari sekali, kadang-kala pagi sama malam. Tapi kalau jaringan komunikasi, jaringan telepon lancar nggak sih Pak? Kadang lancar, kadang enggak juga. Mendengar cerita dari Papa Arnold, saya banyak belajar dari kesederhanaan, kegigihan,
dan ketangguhan masyarakat Miangas yang hidup jauh terpisah dari pulau-pulau lainnya di Nusantara. Aktivitas perbankan memberikan manfaat besar pada pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, tidak terkecuali di Pulau Miangas yang terletak jauh di utara Indonesia. Keberadaan outlet salah satu bank ini menunjukkan peran atau kehadiran pemerintah dalam menunjang kehidupan perekonomian masyarakat di pulau ini. Misi. Dengan kehadiran outlet bank di Pulau Miangas ini, apakah sudah diketahui banyak masyarakat Pulau Miangas, Mas? Iya, hampir semuanya masyarakat sudah mengetahui, dan masyarakat sini sangat-sangat antusias dan juga sangat senang dengan adanya Bank BRI di sini. Tentunya bagi anak-anak kuliah yang jauh dari orang tuanya sangat-sangat terbantukan karena bisa mengirim uangnya lewat Bank BRI, bisa penyetorannya lewat Bank BRI, dan juga bisa transaksinya lewat mesin edisi. Sejak kehadiran outlet bank ini, sejauh ini bagaimana manfaatnya terhadap masyarakat di Pulau Miangas? Kalau manfaat, ada banyak manfaat untuk masyarakat di sini karena manfaatnya masyarakat sudah bisa melakukan transaksi penarikan tunai, juga penyetoran tunai, dan juga bisa melalui transfer. Bagaimana pentingnya internet di sini, kita bisa mengirim laporan, bisa berkomunikasi dengan keluarga, dengan atasan atau pimpinan. Frekuensi kedatangan kapal ke Miangas yang hanya 2 minggu sekali masih menjadi kendala utama dalam perawatan dan perbaikan jaringan telekomunikasi maupun internet di Miangas. Bahkan kedatangan kami, tim ekspedisi bakti untuk negeri, pada awalnya dianggap sebagai teknisi yang akan memperbaiki sarana telekomunikasi. Pak Yan, tadi saya melihat siswa-siswi yang datang atau berangkat ke sekolah ini berangkat dengan wajah yang ceria dan penuh semangat. Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana gambaran pendidikan di Pulau Miangas ini, Pak? Dipersembahkan oleh Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mengentaskan kemiskinan, membangun karakter, dan memberikan pencerahan untuk kemajuan bangsa. Kendati berada jauh dari ibu kota provinsi Sulawesi Utara serta Kabupaten Kepulauan Talaut, fasilitas pendidikan di Pulau Miangas terbilang cukup memadai. Hal ini ditandai dengan adanya 1 sekolah dasar, 1 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah menengah kejuruan. Ini adalah salah satunya SMP di Pulau Miangas, SMPN 2 Nanusa. Saya akan mencoba untuk melihat langsung bagaimana proses belajar mengajar di tempat ini. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Saya Aris dari tim Bakti untuk Negeri Ekspedisi Miangas, ingin bertemu dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Ada, Pak? Ada, Pak. Mari catat namanya dulu, Pak. Ya. Baik, Pak. Hari ini, tepat 1 bulan sudah kegiatan belajar mengajar di SMP 2 Nanusa ini dilakukan secara tatap muka. Menanamkan kesadaran akan arti penting pendidikan juga tidak mudah di pulau-pulau terpencil. Pak Yan, tadi saya melihat siswa-siswi yang datang atau berangkat ke sekolah ini berangkat dengan wajah yang ceria dan penuh semangat. Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana gambaran pendidikan di Pulau Miangas ini, Pak? Jadi begini, Mas, untuk gambaran pendidikan yang ada di SMP, termasuk di SMP Miangas, memang sangat luar biasa karena keinginan orang tua atau masyarakat yang ada di Pulau Miangas
benar-benar anak-anak mereka harus mendapat pendidikan. Contohnya pendidikan yang ada di SMP. Pak, boleh nggak saya melihat salah satu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah ini, Pak? Oh, ayo, mari Mas. Mengenalkan dan meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada murid-murid menjadi salah satu mata pelajaran penting di SMP 2 Nanusa ini. Agak miris rasanya melihat mereka belajar menggunakan satu buah laptop yang digunakan secara bergiliran. Bu Filia, ini kan kita lihat cuman ada satu laptop. Efektif nggak sih, Bu, untuk pembelajaran? Untuk pembelajaran menggunakan satu laptop tidak efektif karena seperti yang terlihat ini ada 16 anggota berbanding satu unit laptop. Oke, terus kemudian bagaimana siasat dari teman-teman guru, Bu, melihat kondisi seperti ini? Siasatnya dalam kegiatan pembelajaran dibentuk dalam kelompok. Dalam kelompok, ya. Oke. Halo, siapa namanya? Halo, Agnes. Agnes. Agnes lagi buat apa sih? Ini lagi buat belajar dokumen baru. Oh, bisa kasih lihat nggak ke kakak? Ya, bisa. Seneng nggak sih Agnes bisa belajar pakai laptop? Senang, Kak. Seneng ya? Oke. Terima kasih banyak Pak Yan sudah diberi kesempatan untuk melihat langsung proses belajar mengajar di SMPN 2 Nanusa. Semoga kedepannya kawan-kawan guru di sini tetap diberi semangat ya Pak untuk memajukan pendidikan di Pulau Miangas. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Yan. Terima kasih banyak adik-adik semuanya. Selamat siang. Siang kakak. Bisa dibantu? Saya mau periksa kesehatan di sini, bisakah? Bisa. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Baru kali ini ya? Iya, Di puskesmas. kebetulan baru kali ini. Saya baru di Pulau Miangas. Ya, silakan duduk. Keluhan apa, Pak? Kebetulan saya mau rapid test, Oke. Sus. Jadi prosedurnya bagaimana ya, Suster? Tunggu ya, kita ambil pengkajian dulu ya, Pak. Baik. Suster, boleh nanya nggak? Suster, tadi kan bilang sudah 3 tahun ya bekerja di Puskesmas Miangas. Menurut Suster, selama 3 tahun bekerja di sini, untuk urusan berkomunikasi, khususnya untuk mengirim laporan dan sebagainya, ini bagaimana di Puskesmas Miangas? Ya, ada banyak cara sih. Pertama, kalau ada transportasi laut, kita kirim pakai transportasi laut. Kalau jaringan 4G-nya bagus, kita kirim lewat WA begitu. Karena kan sekarang karena dengan melihat keadaan atau lengkali tidak ada transportasi, jadi kitanya diminta kirim laporannya itu lewat WA. Terus kalau soal jaringan sebenarnya di Pulau Miangas ini bagaimana? Jaringannya untuk sekarang tidak bagus, makanya ya disyukuri kalau bertepatan jaringannya bagus, ya kita kirim. Kalau tidak, kita kan bisa mengeluh ke sana, bisa sampaikan keluhannya kita kenapa laporannya maksudnya tidak langsung dikirim, bukan karena faktor kesengajaan, tapi karena cuaca tidak bagus, jadi mohon dimaklumi. Yang pasti kalau jaringannya bagus, pasti laporannya kita dikirim. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Tahun depan seluruh jaringan internet, jaringan seluler
Aliran telekomunikasi yang ada di Kabupaten Talaut ini bisa terpenuhi selesai 100%. Sekarang ini fiber optik ini sudah sementara dikerjakan dan ini sudah berada di areal pemerintah daerah, di perkantoran kami. Jadi melihat Pulau Miangas itu, kita di sana adalah bagian dari NKRI yang panjang sekali dalam sejarah itu diperdebatkan. Miangas ini milik siapa? Itu milik Indonesia. Sehingga pola pendekatan yang dikembangkan di Miangas tidak boleh dilihat dari segi bisnis untung dan rugi, tetapi semata-mata untuk menjangkau masyarakat perbatasan. Sebagai beranda terdepan di Nusantara, Miangas adalah harga diri bangsa. Dipersembahkan oleh Metro TV, knowledge to elevate.